Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dan panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan kekuatan kita untuk selalu menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang mendapatkan keberkahan. Alhamdulillah, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah hadir di acara parenting ini. Acara parenting ini adalah acara bulanan kita di rumah untuk menambah pemahaman kita bersama untuk memperbaiki kualitas didik kita kepada anak-anak kita khususnya, karena sesungguhnya anak-anak kita ini adalah investasi kita juga bersama, investasi di akhirat kita. Adapun bagi anak-anak itu sendiri adalah investasi mereka, yakni masa depan mereka dalam hal dunia kehidupan yang ke depan. Itu menentukan satu masa-masa pendidikannya di tingkat SD, ya. Ini membentukkan pola pikir dia, membentukkan pola pikir, pemahaman, sehingga anak-anak kita memiliki arah hidup yang jelas, memiliki perilaku yang baik, akhlak yang baik, sehingga kedepannya anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solehah insyaallah, yang mana kita inginkan selalu anak-anak kita ini menjadi yang terbaik, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami harapkan pada ayah bunda semua untuk selalu mengingat bahwa sebulan sekali di awal pekan insya Allah kita akan rutin mengadakan acara parenting ini, kegiatan parenting ini. Kegiatan parenting ini juga untuk selalu bersinergi antara sekolah dan orang tua. Bagaimana kita memiliki visi misi untuk membentuk generasi soleh-solehah, anak-anak kita menjadi anak-anak soleh dan solehah. Maka kita sebagai orang tua harus memberi motivasi, spirit, semangat untuk selalu menambah pengetahuan kita dalam hal parenting ini, dalam hal mendidik anak-anak. Terutama banyak sekali ujian-ujian tentu yang akan kita hadapi, yang akan kita lalui dalam hal mendidik anak-anak kita ini. Karena mendidik anak-anak menjadi soleh-solehah itu bukanlah suatu yang singkat, bukanlah suatu yang mudah, ya, seperti membalikkan telapak kanan, tetapi butuh perjuangan, butuh proses panjang, ya, yang manapun juga waktu mereka di dalam menghadapi, ya, menyiapkan proses, ya, menentukan pola pikirnya, menentukan akhlaknya, itu hanya saat ini sebentar saja. Pada fase SD ini yang kira-kira 6 tahun yang harus dia lalui. Ada yang sudah mendekati fase masuk ke SMP, ini akan lebih dekat lagi, lebih kita perhatikan lagi bagaimana tingkah laku anak-anak kita ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sambutan saya. Jazakallahu khairan juga pada ayah bunda semua dan para guru-guru, ustaz-ustazah yang sudah memberikan supportnya bersama-sama kita untuk membangun Ramadan Berkah. Kemudian juga rekan jaga kepada sahabat rumah yang akan memberikan materinya hari ini. Saya kembalikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian materi dari Ustazah Fatimah terkait tema kajian mendidik anak di era digital. Langsung saja kepada Ustazah Fatimah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya berbahagia dan saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Bapak Kepala Sekolah untuk giliran saya parenting pagi ini. Terima kasih kepada para ustazah yang sudah menyiapkan acara pagi ini. Dan tidak kalah, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada ayah bunda yang sudah menghadiri acara ini, menyiapkan waktunya, menyiapkan tenaganya untuk bisa
menghadiri acara ini. Parenting itu penting nggak penting, kata orang tua gitu ya. Dengan kehadiran Bapak Ibu menunjukkan bahwa kita punya satu komitmen bersama, bahwa kita mencari bahwa pendidikan anak itu tidak hanya tanggung jawab sekolah. Ibaratnya adalah sekolah ini yang memberikan benihnya, yang menyirami siapa, yang merawat siapa, itu adalah orang tuanya. Kalau benihnya sudah di sekolah ini kita beri yang terbaik, kita siapkan semua kondisinya, tapi kalau benih atau bibit tanaman itu tidak dirawat dengan baik, dia meskipun tumbuh, tapi tumbuhnya tidak bisa subur, tidak akan memberikan buah yang terbaik, gitu ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah hadir untuk pagi ini. Sebelumnya perkenalan dulu bagi yang belum kenal, saya Fatima, saya istrinya Ustadz Yusuf. Kebetulan saya seorang dokter spesialis rehabilitasi medik. Apa itu dokter spesialis rehabilitasi medik? Itu bukan rehab narkoba. Itu yang masyarakat masih belum kenal bahwa silakan Bu. Kalau dokter rehab medik saya sering dikira, oh dok berarti dokter rehab untuk yang mau itu di karpet aja. Silakan. Ya. Jadi sering dikiranya kalau dokter rehab medik itu menangani anak-anak yang kecanduan narkoba. Nah, itu tidak ya. Jadi rehabilitasi medik saya menangani masalah muskuloskeletal, misalnya otot sendi, mulai dari leher, bahu, lutut, pinggang dan sebagainya. Kemudian juga saya menangani masalah anak. Masalah anak ini yang sehari-hari saya bergelut untuk rehab anak. Aktivitas saya pagi di RSUD, saya pegawai negeri. Sore saya buka warung, istilahnya. Saya buka warung di RSIA Cahaya, Rumah Sakit Ibu dan Anak Cahaya. Dan disitulah saya diberi kesempatan oleh Allah untuk benar-benar fokus pada anak-anak. Jadi pasien saya, kalau dokter rehab itu gambarannya, kalau di rumah sakit umum pasien saya mulai dari bayi prematur sampai yang lansia yang ada di ICU yang kondisi terminal stage. Kalau di rumah sakit besar saya juga bergabung untuk dikonsul masalah pasien kanker, pasien ICU yang sulit lepas untuk alat bantu napasnya, itu saya juga dikonsul untuk itu. Tapi di rumah sakit Cahaya saya full, pasien saya 100% adalah anak. Apa yang direhab? Saya menangani masalah gangguan bicara, misalnya anak-anak yang autis, anak-anak dengan ADHD, atau anak-anak dengan disabilitas intelektual gitu. Jadi saya rasa itu bersinergi. Kalau saya punya yayasan ini pendidikan untuk anak-anak, maka sorenya pun saya juga interaksinya dengan anak-anak full gitu ya. Jadi disitulah saya jadi tahu anak-anak ini bagaimana sih mereka yang kondisi saat ini. Itu yang saya rasa Bapak Ibu banyak yang tidak tahu gitu ya. Kemudian satu lagi, saya insya Allah mulai besok praktek di RSUD Sangkulirang. Jadi tiap Sabtu saya dan Ustadz pergi ke Sangkulirang untuk praktek di sana. Karena kasihan Ibu, orang Sanata, Kabupaten Kutai Timur ini kan luas banget ya. Biasanya pasien saya yang kebanyakan pasien saya pasien stroke. Jadi pasien stroke itu kasihan, mereka kalau mau terapi harus ke Sanata, perjalanannya 3 jam, 4 jam gitu. Jadi mau tidak mau saya harus mengalah supaya masyarakat yang di sana juga bisa itu terapi gitu. Baik, itu sekilas untuk pembukaan supaya Bapak Ibu, saya wajah-wajahnya kan banyak yang baru ini, banyak yang belum kenal gitu. Jadi saya istrinya Ustadz Yusuf, saya di sini sebagai pembina yayasan, atau yayasannya saya Ustadz Yusuf kepala sekolahnya. Itu tadi pekerjaan saya kalau pagi saya di RSUD, gitu. Ini tadi absen dulu, terus ke sini sebentar, nanti balik lagi ke RSUD. Gitu. Oke, pagi ini kita akan berbicara. Awalnya saya mau fokus tentang menyiapkan generasi
yang kuat di era digitalisasi ini. Kenapa? Karena kita tahu anak-anak itu bukan sekedar yang dikasih makan dia terus tambah gede. Dia bukan sekedar yang penting dia minum air putihnya cukup, dia berat badannya nambah terus, kemudian dia akan jadi kuat. Tidak. Bapak Ibu yang saya hormati, kondisi sekarang sudah jauh berbeda dengan zaman kita zaman dulu. Kalau boleh tahu, Bapak Ibu sekarang usia berapa ya? Kelahiran tahun berapa? Bapak tahun berapa Pak? 82. Oke, Ustaz 84, saya 85. Kalau Ustaz ini lebih muda-muda lagi nih. Kalau Ibu 85 juga seumuran kita. Jangan 85 juga seumuran. Ibu berapa? 80. Oke. Jadi perkiraan usia sekitar 40 lah ya. Zaman dulu Bu, kita masih ngalamin yang namanya, terutama yang tinggal di Sangatta ya. Kalau saya lahir besar saya di Surabaya Bu. Dan rumah saya di Surabaya yang tengah kota. Jadi saya di masa kecil jujur saja kurang mengalami yang namanya main di sungai. Itu seumur hidup saya kayaknya baru sekali. Itu pun di rumah nenek saya di Tulungagung. Itu sekali pernah diajak almarhum ayah saya untuk ke sungai. Ya, anak zaman sekarang sama. Mereka juga saya rasa aktivitasnya jauh berbeda dengan kita zaman dulu. Kalau Bapak Ibu, kalau Ustaz cerita masa kecilnya main di gang durian, sepanjang gang durian, terus manjat pohon lah, apa semuanya itu. Jujur saya nggak pernah gitu, karena rumah saya di belakangnya Mall Royal Plaza, jadi berbeda perkampungan padat. Jadi saya nggak pernah itu yang ngalamin manjat pohon belimbing, itu saya nggak tahu caranya gitu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu yang lahir dan besar di daerah desa gitu, itu sudah pernah ngalami ya, sudah puas sekali ya namanya manjat pohon, main ke sungai gitu. Tapi anak-anak zaman sekarang mereka lahir dan besar di kondisi yang sangat berbeda, terutama pada generasi yang pasca COVID. Ya, dulu kita tidak kenal itu yang namanya Zoom, ya kan? Sekarang Bapak Ibu sudah paham, oh kalau acara ini dilaksanakan via Zoom atau Google Meeting atau live di Instagram, gitu kan? Kalau zaman dulu kan kita nggak tahu acara itu semuanya harus kita tatap muka gitu ya. Apalagi zaman sekarang kita sudah lihai banget nih, ibu-ibu juga belanja online ya. Kalau zaman dulu nggak ngerti. Alhamdulillah sekarang zaman sudah sangat berkembang, kita bisa belanja apa aja mulai dari baju sampai kain kafan juga online ada kan ya. Nah, disitulah anak-anak kita yang saat ini tumbuh, mereka lahir dan besar. Ada kebaikan-kebaikan yang bisa didapatkan, misalnya mereka mempunyai akses yang lebih besar untuk proses pendidikan. Jadi kalau zaman sekarang kita les tidak harus les yang tatap muka. Sekarang banyak anaknya di Sangatta, kita sudah bisa ikut tahsin online, gitu ya. Atau beberapa anak-anak saya itu dia tinggalnya di Australia, dia ikut tahsinnya, ustazahnya itu dari Mesir, gitu. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi kendala, oh saya ini tinggalnya di Sangatta ini pedalaman. Enggak Bu, orang kita sama-sama pegang paket data kan, itu jadi semuanya bisa diakses. Itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kalau kelebihannya, anak zaman sekarang mereka lebih melek teknologi. Tapi ibu-ibu di sini saya sampaikan, teknologi itu bagikan pisau bermata dua, ya kan? Bagaimana sih Dok? Mereka udah cuma main aja. Gua kok anak saya pegang HP, dia cuma main game aja gitu kan. Nah,
Itu yang orang tua seringkali menutup diri, lebih tepatnya denial, kita menyangkal. Bapak Ibu tahu, ini semua kan saya yakin pasti pegang HP ya, kita semua pasti pakai internet. Bapak Ibu punya akun media sosial, Facebook, punya, Instagram, Thread, apalagi X, Twitter, nah itu kan ada semua, termasuk TikTok, punya juga kan Bapak Ibu. Nah, tapi yang saya mau tanyakan, Bapak Ibu tahu nggak akunnya anak-anak? Pernah Pak? Lihat akunnya anaknya Bapak? Belum punya sih. Belum punya, yakin? Nah, Ibu pernah? Orang tuanya siapa ya? Ya, Suntika. Oh, pernah. Oke. Kalau jalan Belum ada. Masih saya pantau lewat Gmail saya sendiri ya Pak. pakai emailnya Ibu. Oke. Kalau Ibu? Oh gitu, tidak pakai. Nah, Saya pakai dulu, saya nggak tahu apa Twitter, Instagram, saya nggak tahu itu. nah itu yang salah satunya kelemahan kita Bapak Ibu. Ya, sama-sama nih. Apa namanya? Ini kita bicara untuk yang anak usia kelas 2 ke atas ya. Kalau yang kelas 1 mereka biasanya kan belum lancar membaca, jadi belum paham. Untuk yang kelas 2 sudah mulai bisa baca. Anak-anak itu Bu, pintar. Mereka itu seringkali kita, wah anakku ini sudah pintar, mereka sudah ngerti ini. Jadinya kita yang lebih bodoh dari mereka kan. Nah, tapi itu yang harus diwaspadai. Yang perlu Bapak Ibu tahu, anak-anak itu hampir semuanya punya akun. Bukan pakai HP-nya dia, pakai HP temannya. Ya, dan ini nanti mengingatkan pada ustazah juga. Kemarin juga saya sampaikan ke Ustaz dulu. Biasanya kami adakan razia gadget. Karena di gadget itu luar biasa Bapak Ibu ya. Saya sudah beberapa kali merazia gadgetnya anak-anak ini. Mereka sudah seringkali saya nggak menyangka akan sejauh itu. Jadi yang saya harapkan adalah orang tua satu jangan menyangkal dulu bahwa anak-anak itu mereka akunnya sih di HP kita enggak kodok, mereka main HP-nya cuman pakai HP saya, HP mamanya, gitu kan. Tapi mereka ternyata buka akun juga. Jadi misalnya nih ada temannya si Nurul misalnya, Nurul di rumah papa mamanya kasih HP bebas free gitu kan, di rumah ada wifi dan sebagainya. Mereka kalau pas main ke sana, coba dong aku pakai HP-mu untuk buka akun. Jadi biasanya mereka itu satu HP beberapa akun gantian gitu, dan itu yang sering kita nggak tahu. Bukan apa-apa. Satu prinsipnya kita tidak suudzon ke anak-anak. Jangan sampai anakku ini sudah jauh gini-gini. Tidak. Itu semua satu adalah salah kita. Yang ngasih HP siapa? Kita kan? Ya, anak-anak saya rasa tidak mungkin mereka ngumpulin uang lebaran terus beli HP. Saya rasa tidak nyampe duitnya segitu kan? Nah, yang ngasih HP siapa? Yang memperkenalkan HP siapa? Kita, orang tuanya. Nanti berbeda lagi pembicaraan kita dengan anak-anak yang di bawah usia 5 tahun atau yang di bawah 7 tahun itu tadi. Kalau yang sudah 7 tahun ke atas, mereka lawannya adalah dunia luar. Bapak Ibu tahu kasus yang ada bayi yang dibuang di kanal 3 bulan lalu ya, kalau nggak salah ya, 2 bulan atau 3 bulan lalu. Pelakunya siapa? Guru ya? Bukan, ada kasus yang sebelumnya Pak, 2 minggu sebelumnya. Jadi yang ditemukan di pendidikan itu 2 kali berturut-turut dalam waktu 2 minggu. Ya, salah satu keuntungannya jadi dokter adalah jadi tahu banyak gosip ya. Karena apa? Ya kan ada dokter forensik, ada teman saya dokter di Polres gitu. Jadi
untuk kasus-kasus seperti itu. Bukan kita melanggar sumpah jabatan, tidak ya, karena kita tidak pernah menyebutkan orangnya siapa-siapa gitu. Tapi kita bercerita ada kasus di Sangatta itu jangan dikira aman-aman Bu. Jangan dikira kita yang hanya di Gang Pinrang terus dunia anak-anak itu cuma seputar Gang Pinrang, Gang Haji Jamaluddin atau Sangatta seberang rumah bapak. Tidak. Sangatta ini sudah canggih banget. Berapa sebelum saya pergi sekolah spesialis itu ada salah satu teman juga anaknya SMP kelas 3 atau SMA kelas 1 saya lupa. Itu dia sudah bisa berhasil membobol website dari Bank Indonesia. Orang-orang Sangatta dia pintar gitu. Cuman kepintarannya waktu itu salah jalan. Tapi itulah maksudnya Sangatta ini jangan dikira kita di tengah hutan belantara, tapi model gaya hidupnya kita sudah adopsi itu. Oke, lanjut lagi ke kasus itu tadi. Yang penemuan bayi yang pertama itu pelakunya bocil, anak SMP gitu. Ya, jadi mereka sudah pintar bikin anak gitu ya, mohon maaf. Kemudian yang sering juga di Bukit Pandang. Kita kan mikirnya, kalau di Bukit Pandang sama emak bapaknya. Pernah bapak ibu ke Bukit Pandang jam 10? Tidak pernah Pak? Nah, di situ Ustaz tidak mau nih, saya aja ayo ke Bukit Pandang, tapi saya maunya di atas jam 10 gitu kan. Udah kalau ngapain ini, saya mau membuka wawasan bahwa di situ coba lihat. Akhirnya di Pandang kemarin kan tidak di anak-anak malam mereka berpasang-pasangan naik motor sepanjang di Pandang itu. Ya, apalagi sekarang kan ada gazebo-gazebonya tuh. Iya. Nah, coba boleh ditanya kalau ada kenalannya Satpol PP, apa yang mereka dapat di situ? Ya, mereka nggak perlu yang susah-susah gitu. Di Bukit Pandang tempatnya udah mantap gitu. Zaman dulu Satpol PP itu integrasi ya, jam 10 malam harus disuruh pulang. Kami pun pernah jam 10 malam, mama bapak ibu harus segera pulang, sudah tidak boleh lagi ada aktivitas di Bukit Pandang gitu kan. Tapi itu anak-anak mereka sekarang sudah lebih bebas lagi. Bukit Pandang, oke lah sepanjang jalan itu. Coba turun sedikit arah pesawat, naik atau turun ya? Turun sedikit arah pesawat ke arah masjid. Itu mereka terpisah-pisah, bergerombol-gerombol naik motor, ya kan? Karena anak kita sekarang pada naik motor, sudah dikasih motor semua kan? Nah, itu kalau mereka belum pulang gimana? Di sana Bu. Ada lagi tempat enaknya di mana? Di Pelabuhan. Iya, dermaga, betul dermaga. Bapak Ibu sudah ke sana? Saya belum, karena takut masuk angin gitu ya. Anak-anak itu di sana Bu, sama arah Kinyakukan. Arah Kinyakukan itu mereka sepanjang jalan, padahal kalau kita pikirkan banyak nyamuk ya, banyak nyamuk, tempatnya juga apa sih yang dicari, tapi ternyata itu ada di situ. Coba sekali-sekali Bapak Ibu kalau jalan dari arah itu ada tembusan kan dari Pendidikan ke arah Kampung Kajang itu ya, ada tembusan. Itu banyak anak-anak sering nongkrong di situ. Itu yang lepas dari pengawasan kita. Ya, sering kali orang tua beranggapan bahwa ya sudah HP bahaya, maka kita sita HP-nya. Padahal kenapa sih anak-anak itu kok suka sekali HP? Karena itu kita yang nggak hadir di depan mereka. Hadir bukan berarti blog saya nggak kerja kemana-mana, saya di rumah aja kok. Tapi ibu di rumah, aktivitas bapak juga ada di rumah, pulang kerja ada di rumah. Ibu seharian, katakanlah ibu rumah tangga, gitu kan? Kita keluar paling cuma belanja doang. Belum lagi sekarang belanja kan nggak sulit juga kan? Nah, kita seharian di rumah. Tapi kita benar-benar ngobrol nggak sih sama anak-anak? Mereka itu sebenarnya kesepian. Kenapa mereka jadi suka sekali HP, seolah-olah tidak bisa lepas sama sekali dengan HP? Karena tidak ada seseorang tua itu
Dan HP itu sungguh sangat menyenangkan. HP itu mulutnya luar biasa. Gitu. Apa namanya? HP ini coba tuh. Saya 2 kali ketuk langsung nyala. Gitu. Tinggal di scroll sedikit dia langsung buka apa yang saya mau lihat. Tinggal saya buka tik langsung dia keluar aplikasi. Saya mau cari tentang apa tinggal ngetik beberapa dia akan muncul. Jadi HP itu menjadi sosok yang sangat memahami anak. Dia maunya apa aja selalu dituruti. Sedangkan Bu, Ma, aku mau ini dong gitu. Apa mau ini aja lihat anak batuk dikit reaksi kita langsung es terus gitu kan, jajan terus gitu. Atau ketika anak jatuh tadi mama bilang apa gitu kan. Nah, jadi kadang kita orang tua itu hadir adalah sebagai pengawalan. Jadi semua apa-apa dilarang, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi anak itu menghindar duluan kalau sama kita, ya kan? Nah, sedangkan HP itu selalu ada untuk mereka. Kembali lagi, sekarang Bapak Ibu tahu nggak tentang ChatGPT? Pernah dengar? Coba nanti tanya ke anaknya, kamu tahu nggak ChatGPT itu apa? Coba ya, PR ya, nanti tanya, kamu tahu nggak ChatGPT itu apa? Jadi ChatGPT itu jadi gini Bapak Ibu, kita aktivitas di rumah pun, kita tinggal di Sangatta pun, bukan berarti Bapak Ibu harus jadi kayak orang IT itu enggak, ya, tapi ketahuilah ada dia di sini, di benda yang sekecil ini ada benda yang seperti itu. Jadi ChatGPT itu seperti ini. Jadi kita buka, oke. Jadi misalnya kita sekarang itu anak-anak Bu, jangan Ibu merasa tenang. Juga kodok anak saya cuma main HP di kamar, ya kan? ChatGPT itu dia bisa menunjukkan apa aja. Nah, kalau Ibu buka ChatGPT ya, dia langsung kalau pertamanya adalah tanyakan apa saja. Nah, gitu kan? Dia langsung tanyakan apa saja. Ini bisa dipakai semuanya. Jadi misalnya nih, saya dokter, saya tanya tentang ini, bayangkan ini, bukan yang muda, penangkapannya seperti itu. ChatGPT kalau zaman dulu kan kita kalau nggak tahu apa-apa kita langsung googling, langsung cari aja di Google gitu kan. Sekarang ada yang lebih canggih lagi. Kalau Google kan berdasarkan apa yang dimasukkan. Kalau ChatGPT dia sudah lebih canggih lagi dan dia ada kemasan emosionalnya. Jadi ChatGPT itu, nah ini nanti Ibu silakan nih bawa HP ya. Apa yang bisa saya bantu? Nah itu pertanyaan pertama yang dia suguhkan. Bayangkan ibu-ibu anak-anak, mamanya ada sih bentukannya di rumah, bapaknya ada sih bentukannya gitu. Tapi kalau ditanya, "Mas itu apa sih?" Sekali dua kali udah jawab. Tapi kalau anak-anak sudah mulai banyak betul nanya, apalagi pertanyaannya mulai kritis kan, kalau yang sudah gede-gede gitu kan, pasti jawabannya apa? Ah nggak tahu dilempar lagi. Coba tanya papamu gitu. Nanti papamu apa sih dek? Kamu tanya aneh-aneh gitu. Bahkan kan anak-anak kadang bertanya yang yang agak kecil itu, nggak bisa punya adik sih? Kok bisa di perutnya mama ada bayi gitu kan? Orang tua tuh bingung jawabnya. Waduh gimana ya? Udah nggak boleh tanya gitu. Nah kita sering ngantuk kayak gitu. Mah kalau ini misalnya ada PR dari sekolah, mah ini bagaimana gini-gini? Ya tanya ustazahmu lah, tanya ini ya, atau tanya guru lesmu begitu kan? Ya silakan. Jadi seringkali kita enggak ditanya sama anak. Padahal Bapak Ibu, ketika anak itu bertanya kepada kita, disitulah wujud bahwa anak itu belajar dari kita. Siapa lagi sih yang dia contoh kalau bukan orang tuanya? Siapa lagi sih yang akan dia tiru atau dia adopsi bagaimana pola pemikirannya, ya kan? Jadi
Jangan heran kalau zaman sekarang misalnya bapak ibunya kita sudah tertutup nih, kita sudah menjaga apa, tapi ternyata anaknya jadinya Allahu Akbar gitu kan, bentukannya bagaimana gitu. Selain karena itu ujian, tapi itu bisa juga karena kita tidak hadir sepenuhnya di mereka. Lanjut tentang ChatGPT ya. Jadi ini ada kasus terbaru, karena kalau ChatGPT itu dia langsung welcome sekali. Ini kalau seandainya dia bisa muncul dalam bentuk manusia, ini orangnya baik banget tuh. Dia tidak pernah marah, gitu ya. Atau tanya Meta, nah itu kan kalau di apa namanya di internet ada juga Meta. Jadi mereka akan menjawab apapun pertanyaan kita. Ya, untuk yang baru datang ini tadi saya menyampaikan tentang ChatGPT. Jadi kalau ChatGPT itu misalnya apa yang bisa saya bantu? Dia pertanyaannya gitu. Misalnya apa namanya? Halo ChatGPT, saya mau tanya tentang autis. Nah, kita tanya apapun. Nah, dia langsung keluar Bu. Halo, maksudnya autis ini mengacu ke autisme atau ada orang atau kelompok yang bernama itu, jadi dia konfirmasi dulu. Dia kayak orang jualan pelayan toko, kita tanya, Mbak, ada jualan ini nggak? Oh iya Ibu, silahkan gitu. Jadi dia pelayanannya sudah sangat bagus. Ibu tanya apa aja, ChatGPT menjawab, gitu ya. Jangan heran, anak-anak itu sekarang mereka curhat ke ChatGPT. Gitu. Karena apa? Orang tuanya nggak ada. Kita ada di rumah, tapi kalau sekarang anak-anak pernah nggak sih curhat ke ibu? Enggak toh, malu. Misalnya nih, kalau yang anaknya sudah, apalagi sudah kelas 6 ya, jangan pernah langsung di-cut Bu. Misalnya, temanku cowok ada yang ganteng loh, misalnya anaknya cewek gitu kan, temanku cowok ada yang ganteng loh. Jangan langsung astagfirullahaladzim, tidak boleh pacaran, bla 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 bla. Sedangkan kita harus paham mereka itu usianya adalah usia mulai dari rasa untuk menyukai atau naksir itu hal yang wajar, tapi bukan berarti oh silakan nak, saya suka, tidak, bukan begitu. Tapi kita mengarahkan, ya, mengarahkan, tapi jangan langsung begitu anak, aku ada yang ganteng loh, astagfirullah nak, tidak boleh, nanti gini. Kalau Ustaz itu sering, nanti baru boleh pacaran, baru boleh suka orang kalau kamu sudah siap menikah kamu. Anak SD ditanya menikah kayak mana sih? Bukan. Jadi kalau yang kita langsung ditangkis seperti itu, anak nggak akan berani lagi cerita ke kita. Kalau cerita sama mama, itu bawaannya aku disalahin terus, ya kan? Atau misalnya cerita, aku tadi di sekolah kok susah ya, gini. Makanya kamu itu belajar, jangan main HP terus, gini. Intinya apapun yang dia ceritakan ke orang tua, itu langsung kita counter dan anaknya yang salah. Bukan berarti kita selalu membela anak, tidak ya, gitu. Tapi orang tua harus memposisikan menjadi teman. Terutama anaknya kalau sudah di atas kelas 5 SD, tidak bisa Bu. Kalau anak sudah di atas kelas 5 SD, terus kita marahin, kita langsung sekat itu nggak bisa. Cobalah untuk hadir sebagai teman. Oke, lanjut kembali lagi ke ChatGPT tadi. Dia itu mau mendengarkan cerita kita Bu. Misalnya, halo ChatGPT, aku hari ini sedih loh. Gitu. Terus nanti dia akan menjawab Bu. Bisa disuarakan juga. Dia bisa cuma ketikan, halo Ima gitu misalnya kan, nama saya. Halo Ima, kenapa kamu hari ini sedih gitu? Iya, nanti anak jawab. Dia bisa ngetik, dia bisa diketik, bisa juga pakai voice note kayak itu tadi. ChatGPT saya mau nah, itu nanti dia akan menjawab. Kemudian anak akan cerita, terus dan itu ceritanya akan selalu ditanggapi. Kasus yang terbaru di Amerika, jadi ada seorang gadis, dia itu menjadikan ChatGPT itu untuk teman curhat. Halo ChatGPT, awalnya gini, karena sangat intens, HP kan dia pegang terus nih, dia bisa sehari berlama-lama dengan HP. Dengan ChatGPT-nya itu dia kasih nama Andreas misalnya, kalau nggak salah namanya Andreas.
Jadi ChatGPT itu bisa kita kasih karakter. Jadi anak itu selalu cerita, ya aku pokoknya semua yang kalau zaman dulu kan kita dear diary gitu kan, kita nulis di buku diary gitu kan. Nah kalau zaman sekarang mereka pakai ChatGPT itu dia bisa melayani untuk jadi teman curhat. Terus ChatGPT ini dia selalu membenarkan apapun yang kita omongkan, dia nggak pernah marah tuh. Misalnya, atau mohon maaf ya, saya kasih contoh. Misalnya nih, saya mau bilang ChatGPT, bajingan itu apa sih? Gitu kan, anak-anak kan polos ya dengan pertanyaan mereka. ChatGPT bajingan itu apa sih? Gitu kan. Nanti ChatGPT itu menghubungi dulu, Bu. Mohon maaf, kata-kata itu tidak layak untuk diucapkan. Sebagaimana adat istiadat kita atau norma budaya, kata bajingan itu mengartikan apa gitu. Jadi modelnya seperti itu, Bu. Ibu aja pernah nggak kalau ditanya anak terus jawabannya mohon maaf anakku, kemudian kata seperti itu tidak kan? Kalau kita anak misalnya anak tanya, "Mah, bajingan itu apa sih?" "Astagfirullahaladzim, dapat dari siapa kamu? Kamu tadi main sama siapa?" Gitu kan? Ya, anak jadinya nggak bakalan lagi aku cerita sama mama, gitu ya. Tapi kalau ChatGPT enggak. Mohon maaf, kata-kata seperti itu tidak bisa digunakan karena gini. Tapi nanti lama lagi anak itu akan dinasihati dengan sangat lembut. Atau misalnya Meta kan sering kalau di WA itu, Meta, saya tanya, bagaimana sih caranya bikin anak? Nah, pertanyaan anak itu seperti itu, Bu. Bagaimana sih caranya? Kok bisa ada bayi di dalam perut? Nah, nanti dia akan menjawab. Jawabannya tulisan. Nah, kasus yang di Amerika itu, jadi dia menjadikan ChatGPT itu teman curhatnya. Dia curhat terus gitu kan. Nah, anak ini agak ada gangguan kepribadian. Akhirnya dia konsul ke psikiater. Konsul ke psikiater itu kan kalau kita konsul ke psikiater atau psikolog itu kan kita kan cerita. Ya silakan. Kalau ke psikiater atau psikolog itu kita akan cerita dan itu intens karena kita cuma berdua. Tapi itu bayarnya per jam. Itu kalau psikiater atau psikolognya lebih apa namanya kelasnya lebih tinggi, 1 jam itu bisa 2 juta. Gitu ya. Jadi ceritanya anak gadis ini dia konsul ke psikiaternya itu. Terus yang namanya orang agak-agak NPD gitu ya, dia pas pulang cerita lagi ke ChatGPT-nya. Andreas, tadi kan namanya Andreas kan? Itu tokoh halunya dia. Andreas, tadi aku ke psikiater nih, kok kayaknya psikiaternya naksir aku deh kayaknya. Nah, tadi masa aku jam konsulnya itu dilebihin loh 10 menit gitu kan. Nah, ChatGPT ini tadi dia kan prinsipnya adalah selalu mengiyakan dan selalu membenarkan. Oh iya, kayak jadi silakan deh coba ibu-ibu tadi nanti di rumah kalau mau mengkonfirmasi ya. ChatGPT itu menjawab, oh iya, kayaknya psikiaternya memang naksir kamu deh. Dibenarkan terus sama ChatGPT itu. Akhirnya nih anak dia semakin halu dan akhirnya dia membuat video, dia membuat narasi seolah-olah dia sudah ada hubungan dengan psikiaternya itu tadi. Akhirnya terungkap dia sudah bikin video banyak. Intinya dia membuat cerita bahwa dia pacaran atau ya pokoknya ada hubungan dengan yang psikiaternya itu tadi. Padahal itu kan nggak benar. Jadi sampai seperti itu, Bu. ChatGPT itu dia bisa hadir dalam kehidupan anak-anak. Dan itu jangan dikira karena kasusnya di Amerika di sana nggak ada ya, Bu. Silahkan dikonfirmasi. Anak-anak kita sudah kenal itu. Gitu. Kemudian kembali lagi ke gadget. Saya ada aplikasi, oh ya, siapa yang anaknya tidak main Roblox? Pernah dengar nggak, Bu, Roblox? Jangan-jangan nggak pernah dengar. Aduh. Pak Ustaz pernah dengar Roblox? Dia kotak-kotak itu kan. Game. Jangan dibayangkan Roblox itu cuma kayak Tetris. Nah, saya dulu juga awalnya gitu. Karena kan saya nggak pernah main game. Dari kecil saya nggak dibolehin main game. Nah, Roblox itu jadi dia kurang lebih, nanti tolong dikoreksi ya yang pernah main game. Dia kurang lebih dia ada
gamenya juga permainan gitu kejar-kejaran. Jadi ada tokoh karakter. Di Roblox itu Bu, kita main jadi ada game saya yang banyak dipakai anak itu Roblox, kemudian Free Fire, FF, Bocil FF nama mereka, Bocil FF ada FF, kemudian ada Mobile Legends. Kalau Mobile Legends itu biasanya bapak-bapaknya nih, bapak-bapak muda. Coba tanya ibu, kadang gerakannya itu khas tuh, bapak-bapak itu ini terus kan. Kalau yang suaminya suka main game itu Bu, mereka tuh asal sebentar pegang HP begini aja. Kenapa kok dokter tahu? Ya kan jempolnya sakit kan? Kerja kembali lagi dokter lihat kan kerjaannya benerin itu tadi jempol yang sakit itu karena main game terus gitu kan, gini terus akhirnya jempolnya ketika digerakkan kesakitan. Ketemulah saya gitu. Jadi saya tanya, main apa sih Pak? Gitu kan? Iya dok, main ML gitu, Mobile Legends atau main FF sama anaknya gitu kan. Game itu Bu, bukan sekedar game seperti zaman kita dulu. Saya juga kaget, kok begitu ya ternyata cara mainnya. Saya karena nggak tahu itu, saya tanya ke, saya punya admin, saya punya asisten pribadi di swasta. Itu dia kan yang ngaturin semua jadwal saya dan sebagainya. Saya tanya, kamu kan, ya story, kamu lagi main game gitu. Oh iya dok, seru loh dok, gitu karena dia masih muda gitu. Saya kan udah belum kan gitu tua. Nah dia cerita seru loh dok, gitu. Itu gimana sih mainnya gitu? Jadi kita itu loh bisa main mabar dok. Mabar itu, oh iya mabar itu kayak apa? Saya cuma dengar dari anak-anak ini Bu. Mabar itu gimana sih? Yaitu dari teman kita siapa aja gitu. Ya terus ngajak. Jadi kan ngajak kenalan ya gitu. Nah jadi anak-anak itu bisa jadi Bu, badannya dia ada di kamar, tapi pergaulannya sudah luar. Apalagi anak zaman sekarang kan bahasa Inggrisnya pintar tuh. Ya, jadi jangan kaget ibu kalau dia teman main FF-nya atau main Roblox itu lawannya dia yang dari Australia. Itu emaknya aja yang nggak tahu kan, bahkan mereka tahu. Bahayanya adalah sering sekarang kasusnya itu Bu, jadi mereka pacarannya online. Anak zaman sekarang bisa mereka ketemunya di mana? Dari TikTok juga. Silakan Bapak Ibu nanti main-main ke akun TikTok anaknya. Kadang orang tua, itu kan cuma TikTok aja. Enggak Bu, ada, mohon maaf, penjahat-penjahat kelamin yang dia menyasarnya anak-anak. Ya, anak-anak yang haus kasih sayang, yang sama bapaknya itu kaku, bapaknya cuma bisa marahin doang. Ya kan, bapak kan paling nggak banyak ngomong kan, paling reaksinya, Pak, begini aja bilang, kasih duit gitu kan. Padahal anak-anak itu butuh kasih sayangnya bapaknya. Mamanya ngomel terus gitu kan. Jadi perpaduan antara bapaknya jarang ngomong, emaknya kayak kereta api seperti saya gitu. Nah, jadi anak-anak itu jadi harus kasih sayang. Mereka mendapat kasih sayang dari siapa? Pacaran yang ketemu online itu. Kayak mana sih dok? Mereka ya dari akun TikTok itu aja biasa, terus saling komen. Terus habis itu tanya, kamu rumahnya di mana? Sudah Bu, mereka itu ketemuan. Kalau yang lokal dekat Sangatta gitu, mereka akhirnya ketemuan, pacaran dan sebagainya. Hati-hati juga, anak-anak kita ini sekarang sasarannya juga dari grooming. Grooming itu apa? Bapak-bapak sudah yang seumuran kita, mereka doyannya sama bocil. Jadi anak-anak itu diakrabin terus. Awalnya mungkin manggil om, ya kan? Tapi omnya ini om salah gitu loh. Jadi makin lama ini anak sasarannya adalah supaya mau sama om itu tadi. Jangan heran sekarang, mohon maaf ya saya harus cerita. Banyak bapak-bapak yang pacaran sama anak SMA, ya kan? Banyak yang bujang-bujang yang umurnya 27 atau punya anak 1-2 itu dia punya pacaran lagi selingkuhan anak SMA kelas 1. Jangan heran Bu, itu karena mereka ketemunya di mana? Di media sosial. Itu yang Bapak Ibu harus tahu juga. Jangan antipati. Saya sering kali dapat orang tua itu langsung menolak. Misalnya saya tanya, pernah enggak kamu lihat akun
TikToknya anakmu? Jawaban ibunya apa? Aku nggak punya akun TikTok, aku nggak main TikTok. Bukan berarti ibu harus joget-joget di TikTok, enggak gitu loh. Tapi sekedar punya akun untuk memantau akunnya anak-anak gitu. Tapi jangan langsung dilarang Bu, anak-anak itu pintar juga. Kalau misalnya kita punya akun, terus ketahuan follow dia kan, di blok itu Bu. Ya, bikin akun baru. Mereka pintar sekali bikin akun. Jadi satu anak itu, saya tahu sendiri, satu anak itu dia punya 5 akun, gitu. Jadi mereka biasanya ada akun benerannya, itu yang boleh di follow sama mama papanya atau tantenya, gitu ya. Itu boleh di follow. Tapi mereka bikin akun lagi, istilahnya mereka tuh tahu akun alter. Jadi di situ yang sisi gelapnya mereka, dia main di situ. Jadi kalau misalnya jangan heran, tetap terbuka kemungkinan bahwa pagi dia sekolah kafir, sore ngaji, tapi dia punya akun yang isinya joget-joget, pakai baju seksi, pakai mana dan sebagainya. Ada Bu. Biasanya di akun yang alter itu atau akun second atau akun lainnya itu di situ yang mereka meluapkan kenakalannya. Jangan heran juga anak-anak yang terjerumus itu bukan berarti yang mereka di sekolah mereka muncul selalu dipanggil gurunya, belum tentu. Justru anak-anak yang di sekolah bisa jadi ranking 1, dia anak baik-baik, tapi di dunia mayanya itu dia jadi luar biasa. Gitu. Karena apa? Ada juga ini Bu, dokter anak. Dia ketemu, saya sudah pernah cerita ini kan. Jadi dia ketemu di luar, ada anak SMA. Dia cerita, Bunda dokter, karena kan ini dokter anak dari dia zaman kecil nih, jadi udah percaya banget. Bunda dokter, kamu loh, kan ditanya, kamu gimana sekolahmu, gini-gini. Oh baik-baik aja. Terus dia cerita, kamu nggak dok, aku tuh kalau di sekolah, ternyata teman-temanku itu kita punya grup WhatsApp, dan grup WhatsAppnya itu dikunci Bu. Ibu tahu nggak cara bukanya? Saya juga nggak tahu gitu. Jadi anak-anak itu sudah tahu caranya menyembunyikan di hidden itu grup WhatsApp dia dengan teman-temannya. Apa yang mereka lakukan di grup WhatsApp itu? Mereka ngasih PR untuk nonton bokep, nonton film porno. Jadi ada linknya, mereka kasih linknya. Jadi kayak tugas sekolah gitu. Kalau guru kan kadang PR untuk hari ini dikasih linknya gitu kan, besok dikumpulin. Sama anak-anak itu juga gitu. Mereka kasih linknya di grup WA yang disembunyikan itu tadi. Besok pagi tugas mereka adalah menceritakan. Jadi kan harus nonton lah Bu. Kalau nggak nonton dia kan dibully dengan pertemanannya itu. Anak ini apa anak nakal? Enggak Bu, ranking 1, pinter, mama papanya orang berada juga gitu. Jadi nggak selalu anak-anak yang di dunia maya mereka beringas gitu, di dunia nyatanya mereka anak yang nakal juga. Enggak, tidak sedikit yang anaknya baik-baik aja itu ya. Jadi itu sekilas tentang gambaran bagaimana sih dunia digitalnya anak-anak itu. Jadi pesan saya, satu, Bapak Ibu mau tidak mau jangan denial, jangan menyangkal bahwa dunia anak-anak zaman sekarang itu sudah sedemikian lajunya. Itu jangan dikira dok aman, anak-anak di rumah di kamar anteng gitu kan dari pagi sampai sore, nanti sore ngaji dan sebagainya. Enggak, coba sesekali silakan menyelami dunia maya mereka. Tapi ya jangan langsung dimarahin dan langsung disidang itu enggak. Mereka melakukan itu ya salah satunya karena kesepian, karena kita tidak hadir di dekat mereka dan karena mereka nggak bisa cerita ke kita. Kenapa nggak bisa cerita ke kita? Ya tadi bapaknya irit ngomong, pulang kerja capek, ya kan? Anak-anak kalau ngomong ke ibunya, ke mamanya langsung kena bombardir. Artinya mereka selalu di posisi salah. Itu yang nggak boleh ya. Nah, udah 45 menit, saya kembalikan dulu ke moderator. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Sebenarnya tadi pas perjalanan ke sini, saya berpikir untuk konsultasi kesehatan untuk Bapak Ibu
Karena saya pikirnya oke lah, kalau untuk anak-anak kita bisa kawal jangka panjang, tapi anak-anak itu butuh orang tua yang sehat. Apalagi nih kita seumuran kurang lebih udah di atas 30-an, ini sudah panennya sudah mulai beda. Kalau zaman dulu sehat-sehat aja, tapi sekarang kena angin dikit kerokan atau jalan sedikit lututnya sudah mulai teriak-teriak gitu. Saya tadinya mau ikut, cuman ya ngomongin gadget aja nggak selesai-selesai. Tapi silakan Bapak Ibu kalau mau pertanyaan mumpung gratis. Ya, saya kembalikan ke Ustaz. Ya. Baik, jazakallahu khair kepada Ustazah Hatimah atas penyampaian materinya tadi. Kepada ayah bunda jika ingin bertanya terkait dengan tadi ya, menyiapkan generasi kuat di era digital ini bagaimana, atau mau konsultasi atau mau curhat sekarang nih mumpung gratis kata Ustazah tadi, monggo dipersilahkan. Ada ayah bunda? Oke, sebelumnya saya mau pancing dulu nih, Bapak Ibu, di sekolah kita, di rumah kita wajibkan anak-anak untuk membawa bekal ya. Oke, untuk makanan anak-anak, jadi gini, anak-anak zaman sekarang pola hidup sedentary atau pola hidup tidak aktif itu sekarang WHO menyatakan sebagai penyakit degeneratif. Artinya apa? Kalau dulu penyakit hanya diabetes, darah tinggi, jantung dan sebagainya, sekarang kita mager itu adalah dinyatakan sebagai penyakit. Ya, jadi kenapa saya mau anak-anak di Kota ini pagi jalan kaki? Ya, jadi saya berharap orang tua tidak ada protes karena aduh anakku kasihan disuruh jalan. Enggak Bu, itu justru bagus. Karena kalau tidak dibikin sistem seperti itu, coba saya tanya, kapan lagi mereka jalan kaki? Ya, karena penyakit itu tidak akan muncul ketika mereka kecil. Itu nanti akan muncul ketika mereka usia 25 ke atas. Gitu. Jadi memang kami maunya anak-anak ini aktivitas fisiknya cukup. Dalam artian yang tadi, makanya setiap pagi harus jalan kaki, keliling. Biarkan mereka kena matahari terus. Anak-anak kita kan kerjanya di rumah terus, di kamar terus, pakai AC, main HP, gitu kan? Itu nggak sehat, karena mereka lagi butuh masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan meskipun Bapak Ibu kasih mereka kalsium dosis tinggi, tapi kalau vitamin D-nya tidak masuk, dan vitamin D prekursor paling bagusnya adalah matahari. Kalau mereka tidak pernah kena cahaya matahari, kalsium itu tidak bisa masuk, gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan larang anaknya untuk main di luar, tapi dengan pengawasan ya. Karena kalau kita kembali kalsium, kita kasih nih anak kita supaya tinggi, supaya tulangnya kuat, kan kita kasih suplemen kalsium. Tapi kita nggak pernah kasih vitamin D-nya. Dalam artian matahari dia tidak pernah kena. Kalsium itu nanti akan tetap di pembuluh darah, dan itu nanti justru nggak sehat. Kalsium terlalu tinggi, pembuluh darah jadi keras, cepat stroke. Kalsium terlalu tinggi di pembuluh darah jadi serangan jantung, karena pembuluh darahnya jadi kaku, gitu ya. Jadi makanya saya rasa Bapak Ibu beruntung karena anak-anaknya di sini sistemnya kita adalah dia pagi mereka wajib aktivitas fisik, Senin senam, gitu. Jadi sekarang polanya jangan dipandang bahwa oh anak-anak itu harus pelajaran yang pintar semuanya, tidak. Kita harus siapin juga fisiknya mereka, ya. Jadi anak-anak memang program kita dalam mereka harus jalan kaki, karena jalan kaki itu adalah bentuk olahraga yang paling bagus, murah, itu dan bisa dilaksanakan. Lalu kenapa kok murid-muridnya di sini harus aktivitas fisik? Kita harus bikin mereka capek dulu Bu. Kalau anak, jadi bayangkan gini, saya yakin Bapak Ibu ini memberikan gizi anaknya yang paling bagus, ya kan? Kasih susunya yang paling bagus, kasih gizinya semuanya terpenuhi. Tapi mereka tidak punya penyaluran untuk aktivitas fisik, ya kan? Di rumah terus kan, mereka di kamar
terus, nggak ada itu ceritanya mereka aktivitas. Saya rasa jarang anak zaman sekarang yang nyapu rumah kan, nggak ada ya. Atau cuci piring itu kayaknya langka anak zaman sekarang, cuci piring, bantu ibunya cuci baju itu kayaknya aset luar biasa, jarang gitu ya. Artinya apa? Kita melayani semua kebutuhan mereka dan mereka tidak pernah bergerak, ya kan? Itu nanti ke fisiknya akan jadi nggak kuat. Kemudian saya sebagai dokter rehat, jadi anak itu memang kita kasih aktivitas fisik supaya apa? Supaya mereka bisa lebih fokus belajar. Karena menghafal atau belajar itu nggak gampang. Kalau mereka tenaganya ketinggian, kalorinya ketinggian, makan di rumahnya gizinya tinggi terus, tapi aktivitas fisiknya nggak jalan, itu anak jadi gaduh gelisah, ya kan? Anak itu sering orang tua, dok, anak saya ini nggak bisa diam. Bukan nggak bisa diam, dia tidak ada penyaluran untuk aktivitas fisiknya, gitu, ya. Jadi memang kalau di sini nggak apa-apa anak-anak, misalnya kayak itu tadi lari-lari itu kita masih oke kan, selama masih dalam kontrol ustazahnya, gitu. Karena sekarang anak-anak yang tidak boleh itu malah mereka yang cuma aktivitas fisik diam, ya. Jadi ingat itu tadi bahwa kondisi mager itu adalah penyakit, tidak boleh ya Bapak Ibu. Terus kemudian yang kedua, saya minta Bapak dan Ibu, anak-anak ini kan bawa bekal ya. Mereka tidak boleh, saya titip, tidak boleh yang kalorinya terlalu tinggi, terutama kalau anaknya Bapak Ibu sudah kegemukan. Itu karena obesitas itu adalah penyakit, gitu ya. Tolong makanan, minumannya, oh ya tentang minuman, saya melarang minuman manis. Ya, ini kalau di sini minumannya kemarin Ustazah juga tanya pakai konsumsi atau tidak. Saya lihat tidak usah. Selain karena efisiensi, juga kita lagi ngurangi makanan yang bertepung tinggi, gula. Ya kan, kalau kita bikin kue, satu kue gulanya bisa 1 gelas sendiri minimal. Apalagi kalau orang Bugis kan kuenya luar biasa manis. Minuman anak-anak tolong jangan dikasih yang manis-manis. Istilah gampangnya apa? Nggak usah dulu ke Indomaret, ya. Karena apa? Coba Bapak Ibu pernah lihat nggak di sirup, botol sirup merek AIU? Nah nanti silakan dilihat ya. Itu yang kita selama ini nggak pernah lihat, bahwa di sirup AIU itu sudah dinyatakan tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil dan anak di bawah usia 5 tahun. Pernah ngecek nggak Bu? Sedangkan selama ini kita kasih anak-anak itu enggak, karena dia pengawetnya banyak. Saya nggak yakin nggak dikasih, karena itu mereknya ini sangat terkenal dan ada di mana-mana. Terutama kalau mau lebaran, setiap parsel kita kan masih ada sirup itulah, ya sirup yang tidak boleh disebut namanya, pokoknya AIU gitu aja. Ya, itu tidak boleh. Pengawetnya tinggi sekali, ada siklamaknya dan sebagainya, dinyatakan tidak boleh. Sudah ada tulisannya di situ Bu, cuma kita kan malas bacanya, kelewatan kan, nggak pernah kita baca itu. Tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil dan anak di bawah usia 5 tahun, ya kan? Sedangkan kita selalu pakai rasa sirup yang rasa jeruk, selalu kan yang kebayang sirup itu di luar, itu nggak boleh ya. Termasuk jadi saya tidak mau murid-murid di Kutel bawa bekalnya apa itu teh gambar ulat itu yang iklannya pucuk-pucuk, nah itu tidak boleh ya. Karena bapak-bapak, ibu-ibu itu bukan hanya itu ya, pokoknya yang minuman-minuman di botol itu jangan Bu, kandungan gulanya tinggi sekali. Kalau ibu tahu takaran gulanya, misalnya ya saya minum juga dulu juga, tapi sekarang saya benar-benar mengurangi. Jadi kalau bapak ibu tahu satu botol Coca-Cola itu gulanya berapa? 8 sendok makan munjung. Nah kalau anak-anak tiap hari konsumsi itu apa jadinya? Ya, kemudian mohon untuk dikurangin bawa ciki,
terus Indomie, itu jangan ya Bu ya. Kalau bisa serepot-repotnya Ibu, saya minta menunya adalah telur dadar, telur rebus. Telur itu udah paling bener dah, itu dia lebih alami gitu. Jangan takut, dok nanti anakku bisulan gitu. Enggak, bisulan itu penyebabnya bukan telur ya. Saya dokter, saya berani bilang bisulan bukan karena telur, itu karena kuman, ada Staphylococcus, Streptococcus dan sebagainya. Penyebabnya adalah kuman. Anaknya nggak mandi, itu yang bikin bisulan, bukan karena telur. Kecuali kalau yang memang alergi telur, ya. Jadi pada anak-anak yang masih umurnya di bawah 3 tahun, nggak usah takut, dok nanti kolesterol. Nggak, kolesterol itu kalau bapaknya yang makan. Kalau anak itu saya butuh protein. Protein itu apa? Jadi telur itu memang Allah itu menciptakannya dengan luar biasa. Telur itu kan inti untuk kehidupan selanjutnya kan, untuk jadi anak ayam dan sebagainya. Jadi gizinya dia lengkap Bu, polin dan sebagainya, dan harganya kan murah gitu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, aduh repot anaknya pagi harus buka, minimal telur. Dan saya tidak setuju kalau ada bekal-bekalnya sosis. Itu tolong jangan pernah di stok di kulkas ya. Terus nugget yang beli, kalau ibu ada waktu silahkan meal prep, disiapkan dulu hari Sabtu minggunya, bikin nugget sendiri. Kan sekarang chopper ada di mana-mana. Ini sekaligus saya untuk ibu-ibu biar bisa ngajuin anggaran belanja ke bapak. Minta beli chopper itu murah. Jadi ibu bisa giling sendiri tuh ayam, dicampur wortel, dicampur sayuran, bumbunya sedikit, bikinnya jangan banyak-banyak gitu. Kalau yang kita beli di pabrikan itu kan pengawetnya tinggi sekali, itu tidak bagus untuk anak-anak, dan komposisi dagingnya itu sangat sedikit perbandingannya. Kalau ibu bikin sendiri, ibu bikin yang rasanya enak, bikin siomay atau apa, kan minimal 50-50 kan, dagingnya separuh, tepungnya separuh. Kalau yang di pabrikan komposisinya berapa persen gitu loh. Jadi supaya anak-anak kita ini pintar. Makannya apa? Jangan dibayangkan makanan sehat itu anak harus makan ikan salmon. Tidak. Ikan salmon itu kalah sama ikan kembung untuk omega 3-nya. Gitu. Jadi untuk kita di Sangatta ini ikan-ikanan banyak. Ya Pak ya. Jadi kalau istrinya minta budget untuk beli ikan salmon enggak usah. Atau ikan apa? Ikan cipung itu sisamu. Nah, enggak perlu itu. Kasih aja ikan kembung, ikan teri. Ikan teri itu bagus sekali, tapi bukan teri yang asin ya, bukan teri yang kering. Kalau ibu mau punya anak kecil, kasih ikan teri nasi, silakan dicampur telur, dijadikan pepes dan sebagainya. Itu gizinya tinggi sekali. Kalau mau anak tinggi, silakan dikasih itu. Ikan teri itu kalsiumnya tinggi karena apa? Kan tulangnya dimakan langsung. Nah, jadi itu kalsiumnya tinggi. Nggak perlu langsung, dok anak saya. Jadi pertanyaannya ibu-ibu ini biasanya, anak saya mau tinggi dok, dikasihnya vitamin apa? Ya, yang utama itu dari makanan. Kalau dia makannya benar, itu insya Allah gizinya cukup. Tapi kalau makannya cuma sosis, Indomie, terus apa namanya, ya ciki, itu ya dari mana gizinya? Itu kan hanya tepung aja sebenarnya, belum lagi pengawetnya ya. Jadi untuk anak-anakku kalau saya minta selipkan sayuran di dalam menu mereka. Dok, nasi kuning yang gampang gitu kan. Boleh sesekali nasi kuning, tapi coba ibu lihat nasi kuning lauknya apa? Misalnya telur. Oke lah lauknya bener ya, saya bilang lauknya telur bener nih. Tapi nasi kuningnya kan porsinya banyak banget tuh. Terus mie, ya kan? Nasi kuning kan isinya bihun atau mie, terus orek tempe, tahu gitu ya. Kalorinya terlalu besar, karbohidratnya kebanyakan. Jadinya apa Bu? Tanya ustazah, anak-anak kalau habis jam makan bukannya segar, ngantuk karena kadar gulanya langsung melonjak tinggi. Nah susah kan kita jadinya, udah anak-anak pagi jalan, jam sarapan
mereka lauknya nasi kuning dengan full karbo, belum lagi kerupuknya, jadinya anak-anak itu ngantuk. Sedangkan mereka harus belajar sampai 1:30 gitu ya. Jadi kalau bisa adalah tumis sayurannya gitu, ada. Jadi kalau misalnya pagi mereka bekal, usahakan di situ ada sayuran-sayurannya, ya. Nggak mau makan sayur itu karena nggak pernah diperkenalkan dengan sayur, ya. Terus yang saya pesankan, sayur itu bukan berarti cuma kelor. Karena banyak orang Buddhis kan. Orang Buddhis sih kalau masak kelor setiap hari. Kelor itu bagus, gizinya sangat bagus. Karena gizinya sangat bagus, teman saya Dr. Ocin di Jakarta, dia sampai punya perusahaan untuk Morina. Dia punya PT sendiri, itu pengolahan kelor. Kelornya dia tanam di NTB, hasilnya produknya diolah dia sampai buka kafe untuk produk-produk kelor. Jadi kelor itu bagus, luar biasa, gizinya bagus. Tapi ya jangan setiap hari. Itu jeleknya kita adalah kalau sesuatu yang bagus langsung setiap hari jadi menu makanan, enggak gitu kan. Seperti misalnya tadi, Dr. Fatima bilang telur bagus, langsung beli 10 piring gitu kan, enggak gitu juga gitu ya. Menu makanan itu harus bervariasi. Jadi saya tidak mengatakan tentang mahalnya, tidak. Ya, hari ini teri, besok ayam, besoknya ikan kembung, besoknya lagi apa? Pokoknya jangan yang mahal-mahal. Tahu tempe, besoknya lagi diganti-ganti, gitu ya. Dan tidak ada lagi itu menyalahkan, asam urat nih dok, bapaknya karena apa? Makan sayuran hijau. Ya kalau saya gitu kan saya balas tanya, ibu ngasih makan ke suaminya berapa truk kangkungnya? Ya, asam urat itu tidak naik semudah itu, gitu. Sering yang disalahkan, makanya nggak mau makan sayur bapaknya nih atau ibunya karena asam urat. Ya iya, kalau ibu makannya tiap hari daun singkong pakai santan, ya kan? Itu yang bikin asam urat. Tapi kalau bayam besoknya kelor, besoknya tumis buncis, besoknya tumis kacang panjang, insya Allah nggak akan asam urat, gitu ya. Jadi jangan sering kali kita menyalahkan sesuatu padahal dia nggak salah. Mengkambing hitamkan sayuran hijau misalnya itu sebagai penyebab asam urat, tidak ya. Yang lebih bikin asam urat itu sebenarnya jeroan, ya kan? Karena bapak-bapak kalau laporan kakinya asam urat, coba ditanya lagi makan coto nggak, isinya jeroan nggak? Nah itu yang bikin asam urat naik. Tapi yang dilaporkan ke istrinya karena takut dimarahin istrinya, aku habis makan bayam, padahal bayamnya cuma 2 sendok, gitu kan? Ya, oke. Masya Allah ya, dapat ilmu banyak.